azza wa jalla. Maka semua rangkaian itu atau duduk-duduknya itu min afdali dzikrillahi azza wa jalla, zikir yang teragung di sisi Allah. Jadi antum tuh sekarang mangkem aja, namun duduknya di majlis ilmu, tersibukkan dia dengan memahami atau memahamkan agama, maka ini lebih dahsyat daripada antum sekarang ini bertasbih. Wa huwa min afdali dzikrillahi azza wa jalla, maka itu dzikir yang paling utama. Makanya antum sekarang sedang di mana nih? Sedang di majlis disebut majlis zikir. Itu talabul ilmi, bahkan ma'asyar muslimin, alhamdulillah, wallahi majlis zikir inilah yang bisa menghantarkan manusia kepada cahaya dan kebaikan dunia dan akhirat. Zikir-zikir yang lain bergantung dengan zikir yang satu ini, yaitu majlis ilmu. Oleh karena itu alhamdulillah, ya tidak mengurangi insyaallah pahala besar kita, bahkan kita di atas zikir yang paling agung di sisi Allah, yaitu dengan kita duduk-duduk di majlis ilmu dalam rangka apa? Talabul ilmi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah. Ini masih boleh minum masih ya? Oh masih. Sepertinya 12 hari ke depan dah nggak boleh. Allahu Akbar. Hari ini sudah mulai tercium kolak, apa lagi? Cendol, apa lagi? Allah, bentar lagi kedengar sahur gitu kan? Subhanallah, ya Rabb, semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan. Naam, Allahu Akbar. Al-Imam Mu'alla bin Fadl disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Miftah Lataiful Ma'arif. Kata beliau, kanu dahulu baheula yad'una Allah, kanu ay salaf, para ulama salaf dahulu, yad'una Allah azza wa jal, mereka sudah berdoa kepada Allah an yasilahum Ramadan sittata ashhurin qabla Ramadan. Allahu akbar. Mereka sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Allahu akbar. Begitulah mereka, Pak. Kalau mengetahui sesuatu yang gagah, oh Masya Allah, mereka sangat antusias. Dan ma'asyar muslimin, sedikit saja mungkin saya ingin sebelum masuk ke pembahasan kita, karena ini juga tidak jauh dari pembahasan kita. Saya ingin tanya antum semuanya nih. Apalagi yang sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya maksudnya. Ya, sudah pala 5, pala 6, antum pala berapa, Pak? Ya, siapa yang menjamin antum masuk ke Ramadan yang akan datang lagi? Ya, Ramadan yang ini tinggal 10 hari kurang lebih. Masih optimis lah masuk insya Allah ya. Mudah-mudahan panjang umur ya. Iya, 10 hari. Tapi siapa yang menjamin kita akan masuk ke Ramadan yang setahun lagi, subhanallah. Maka aji mumpung. Masya Allah, Pak. Wallahi tidak ada yang sempurna menyebutkan keutamaan Ramadan dengan gagah dan hebat kecuali Allah dan Rasulnya. Bayangkan Nabi SAW, sosok manusia yang sangat penyayang, sampai mengatakan rugi ente. Kalau yang bilangnya orang tua, tetangga bilang rugi ya biasa, emang nggak terlalu bahaya. Ini yang bilangnya siapa? Nabi loh. Rugi kalian. Rogi ma'anfun mri'in, kata Nabi. Rugi kalian, celaka kalian. Ya. Siapa? Man dakhala alaihi Ramadan. Orang yang dia subhanallah masih berkesempatan masuk ke bulan Ramadan, summan salah. Lalu Ramadan subhanallah berlalu, karena memang Ramadan itu Allah yang bilang ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang singkat.
yang terhitung, bentar aja. Nanti coba kita nggak kerasa, besok apa? Nanti masuk Ramadan, tiba-tiba sudah mudik, sudah lebaran, sudah mikirin baju, gemblong, uli dan seterusnya. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang masih dimudahkan masuk Ramadan, summan salah, lalu Ramadan usai berlalu, falam yughfarlah, sementara dosanya masih numpuk. Na'udzubillah. Padahal Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, tahu, khususnya kita nih, umat Muhammad, tahu umurnya itu pendek. Benar gak? Iya. Umur umat Muhammad itu pendek. Antum sering dengarlah kajian tentang itu. 60-70. Kalau Nabi Nuh dulu 1000, persiapannya lumayan Pak. Benar gak? Nabi Musa, Nabi yang sebelumnya itu umurnya Pak ribuan tahun, minimal ratusan tahun. Kita ini nyampe 100 aja gigi udah hilang semua. Ya tulang udah leklok semua itu. La ilaha illallah. Allah tahu. Sementara Allah Maha Kasih Penyayang, Maha Pengasih. Dengan pendeknya umur kita ini, tetap kita harus selamat. Tetap kita harus bahagia. Tetap kita harus bisa meraih surga. Apalagi ada kabar gembira bagi kita. Di mana umat ini, umat Muhammad SAW, umat terakhir tapi terbaik. Umat terakhir tapi yang lebih dulu masuk surga. Kuncinya dipegang Rasulullah kok. Iya kan? Terus bagaimana caranya? Yang lain 100 tahun, ratusan tahun bahkan 1000, sekarang 60 tahun dah paling banter, 70 dikit yang lewat kata Nabi. Maka subhanallah, untuk mengisi umur yang singkat ini, Allah berikan kita kesempatan waktu-waktu yang dahsyat. Makanya orang yang cerdas, orang yang tahu kapan diskon itu dibuka besar. Atau pasar murah dibuka sehingga dia bisa kejar. Pak Bu, ya begitulah cara Allah untuk umat ini. Yang umurnya pendek tapi berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara Allah hadirkan waktu-waktu yang gagah. Waktu-waktu yang utama. Dari mulai dalam satu hari, kemudian dalam satu pekan, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Ya, dalam satu hari contoh, Masya Allah. Antum. Jangan sampai kelewatan sepertiga malam terakhir Pak. Lewat rugi antum. Kalah sama ayam. Ayam sudah berkokok jam 3 tuh. Antum molor Pak. Ya, sepertiga malam terakhir, Masya Allah. Dalam satu pekan ada hari Jumat. Khairu yaum, the best of day. Hari Jumat. Ya. Sehingga hari yang luar biasa istimewa. Dalam satu bulan, Masya Allah 3 hari puasa. Ya. Pertengahannya juga demikian. Dalam satu tahun, Masya Allah. Jangan Pak datang Ramadan biasa-biasa saja. Enggak. Salaf tadi sudah berdoa untuk bisa masuk Ramadan 6 bulan. Kita 10 hari masih slow man gitu. Maka perlu kita hadirkan. Barangkali ini juga Ramadan terakhir kita. Nabi yang begitu penyayang kepada umatnya mengingatkan rugi ente. Nyesel ente. Celaka kamu kata Nabi. Ramadan hadir selesai dosa masih numpuk. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, la ilaha illallah. Kata Imam Ibnu Qayyim, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada antum. La takunil khailu aftanu mink. Jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada antum. Kok bisa? Naam. Ketika di kancah lomba, di kancah apa itu namanya? Apa namanya? Pacuan kuda. Yang ingin mendapatkan kemenangan gemilang, kalau sudah masuk ke area pacuan kuda, dari awal start slow apa kenceng? Hah? Dari awal start gimana Pak? Wah, ya.
Sebentar. Ya. Dari awal start kenceng, semakin mendekati finish gimana? Slow. Lah dicecut lagi. Maka demikian kiranya ma'asyiral muslimin. Sekarang ini kita lagi pemanasan nih. Apalagi sudah mulai dekat. Ya, memanaskan hati, memanaskan jiwa, memanaskan iman. Ya, agar masuk ke bulan Ramadan sudah siap. Fastabikul khairat. Berlomba. Makanya Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan, masuk ke rumahnya dan dia hentikan semua kegiatan. Hatta majlis hadisnya dia tutup. Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan tutup kitab hadis. Lalu dia buka mushaf, dia bilang Ramadan ma'al Quran. Dan dia tidak banyak berinteraksi, takut banyak dosa. Fokus. Cerita Imam Syafi'i yang masyhur di telinga antum. Imam Syafi'i masuk Ramadan 60 kali hatam Quran. Kayaknya nggak sempat ke pabrik deh itu. Apalagi ke sawah kan itu. Bayangkan 60 kali menghatamkan Quran. Kita ini 60 nolnya hilang aja nggak nyampe tuh. Iya. Subhanallah. Karena mereka aji mumpung. Ya, maka ma'asyiral muslimin. Ya. Sedikit ya ini mungkin 5 menit 10 menit ke depan saya minta izin nih untuk mendongkrak supaya antum jangan slow man gitu loh. Supaya gagah, sudah hebat kita siapkan sing-singkan lengan baju kita. Kita kuatkan otot kita. Masuk Ramadan, bismillah. Karena Ramadan kata Nabi syahrun mubarak. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Akan datang ke tengah kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bahkan setan pun dibelenggu Pak di sana. Dedengkotnya, setannya dibelenggu. Semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Ya. Bahkan kata Nabi di sana ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan seterusnya keutamaan disampaikan Nabi SAW. Bahkan ada hambanya dibebaskan dari api neraka. Itu semuanya tidak ada cerita kecuali bulan Ramadan. Pasar pahala, pasar ampunan. Allah mengatakan Pak Bu, minimal nanti Ramadan Allah hadirkan untuk kita. Ya tadi yang umurnya pendek nih. Ya, waktu yang sangat utama. Jadi hikmah dari hadirnya waktu sangat utama itu 2. 1, yaitu mengisi kekurangan yang lalu. 2, agar mengejar masa yang akan datang yang lebih hebat. Itu hikmah kenapa Allah datangkan waktu utama seperti Ramadan, supaya yang lalu yang kurang terisi dan kita sudah memiliki persiapan gagah untuk masa yang akan datang. Salah satunya tadi, ya. Umat ini umat yang berkualitas waktunya. Bayangkan antum duduk hanya kurang lebih 11 jam. Bisa mengungguli umurnya Nabi Nuh dan para Rasul yang panjang umurnya. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Allah bercerita tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik, maaf ya, bukan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Katakan antum dari semenjak balik sudah ketemu 20 kali malam Lailatul Qadar. Selesai ngejar Nabi Nuh lebih lagi. Ya. Subhanallah. Minimal sekali ketemu aja alhamdulillah punya jaminan yang umur kita pun mungkin gak nyampe. 1000 tahun saja 1000 bulan saja 83, sekian. Itu baru 1 kali Ramadan. Namun Allah katakan khairun lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Dan itu ceritanya hanya di bulan Ramadan. Makanya Pak Bu, jamaah sekalian subhanallah. Ya semoga insya Allah ya kita memiliki persiapan yang matang untuk bisa mendulang segala kegagahan. Para ulama mengatakan minimal Ramadan itu 3 tambah 3. 3 di dunia, 3 di akhirat. Dan siapa yang dapat 3 tambah 3 selesai. Selamat dunia dan akhirat dan itu hanya di bulan Ramadan. Ya 1. 3 di dunia, mudha'afatul ujur.
Allah hadirkan Ramadan untuk melipat gandakan pahala. Para ulama mengatakan seluruh amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Contoh antum umrah saja. Ada yang sudah daftar umrah? Nah, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya Ummu Sulaim, hai Ummu Sulaim, umrah. Kalau kau lakukan di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Masya Allah. Umrah kemarin is okay, bagus. Tapi Ramadan, Masya Allah. Seperti haji bersamaku. Baik, puasa. Allahu Akbar. Ini ibadah yang paling gagah tentunya. Rukun Islam. Apa kata Nabi? Semua amalan itu takarannya sudah jelas. Kullu amal ibni Adam lah al-hasanatu bi asri amsalihah. Semua amalan anak Adam takarannya jelas. 1 kebaikan kali 10 kebaikan. Antum melakukan 1 amal soleh, pahalanya kali lipat kali 10. Illas siyam. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu surprise. Sebagaimana tidak ada yang tahu antum puasa kecuali Allah. Coba saya ingin tanya nih. Jamaah, ada nggak di sini yang puasa? Mungkin ada. Tapi tidak yang tahu. Makanya puasa itu amalan yang paling jauh dari riya. Kecuali antum bilang, aku lagi puasa nih, lain lagi harusnya. Tapi kalau antum diem aja, nggak ada ciri orang puasa. Misalkan yang mukanya rada putih berarti lagi puasa. Enggak juga. Atau yang bibirnya kering itu lagi puasa tuh. Enggak juga. Ya, puasa itu hanya untukku dan hanya aku yang tahu berapa takarannya dan aku yang lagi balas nanti. Masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balas yaitu tanpa batas. Apalagi Pak? Contoh. Masya Allah, Lailatul Qadar. Tadi Allah lipat gandakan dahsyat sampai keutamaannya Allah bilang tadi khairun min alfi syahr. 1, 3 tambah 3. Ramadan mudha'afatul ujur. Ya. Bahkan di bulan Ramadan berapa orang nih? Oh, Masya Allah, 100 orang katakan. Antum bisa curi pahala mereka semuanya. Bagaimana caranya? Nah, kasihkan minum. Ketika buka puasa, kata Nabi, man fattara sha'iman. Siapa yang memberikan puasa kepada orang yang lagi saum, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala dia. Makanya Nabi paling derma di bulan apa? Nabi di bulan lain dermanya Masya Allah. Ya, kata Ibnu Abbas, ya wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih dahsyat lagi dermanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi kuantitas amal diperbanyak dan kualitas amal pun dilipat gandakan. 1. Yang kedua, Ramadan ghufranud dzunub tadi. Dihadirkan untuk menghapusi dosa antum. Makanya kata Nabi, man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana. Siapa yang siangnya puasa, malamnya tarawih, imanan wahtisaban. Hadisnya semuanya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Penuh dengan iman, kekuatan cinta, kekuatan pengagungan, kekuatan semangat wahtisaban dan hanya berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun dosanya telah lalu. Ya, subhanallah. Maka Ramadan penghapusan dosa. Makanya kata Nabi, nyesel ente, rugi kamu, celaka kamu. Ramadan masuk, selesai dosa masih numpuk. Masya Allah. Dan terakhir 3 tambah 3 di Ramadan. Ramadan dihadirkan untuk mengangkat derajat kita. Menjadi manusia terhebat. Luar biasa Pak. Ya. Ayat Ramadan, nggak apa-apa nih sedikit karena berhubungan dengan ini pembahasan kita. Ya, ayat Ramadan Pak Bu hanya dalam surat Al-Baqarah, cuma 5 ayat. 83, 84, 85, 86, 87. Itu ayat Ramadan. Cek akhir ayat 83, cek akhir ayat 87 sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 83. Ayat 87, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allahu akbar.
Ayat 87 tentang i'tikaf karena memang itu di akhir Ramadan. Ya. Allah katakan agar kalian bertakwa sampai derajat yang tertinggi karena Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi di sisi Allah bukan yang paling gagah urusan dunianya, yang paling bertakwa kepada Allah. Maka Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk mengangkat derajat kita menjadi manusia terbaik. Masya Allah, Pak. Oleh karena itu, mohon maaf ya, kita ini beribadah bukan sekedar ya warawiri, brang-bring-brang, sekedar bangun sahur nanti buka, lah. Hadirkan. Saya ingin tanya Pak, contoh saja. Kenapa ada sahur? Yuk, kenapa harus sahur? Bahkan sahur begitu tekankan. Kata Nabi, as-sahuru akratu barakah. Sahur itu makan penuh berkah. La tada'uh, jangan ditinggalkan. Walau antajur ajur atama. Walaupun cuma neguk beberapa tegukan air. Kenapa Pak? Mungkin kita mengatakan ya fikihnya agar kita puasa memang itu sunnah biar siangnya kuat. Yes, it's okay, tidak ada masalah. Tapi di balik itu sebetulnya sebulan penuh anta dididik untuk biasa bangun sebelum subuh. Dan itu sifat yang bertakwa. Sebulan penuh dididik untuk wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka sudah istighfar, bersimpuh di hadapan Allah. Taib. Dan yang lainnya. Contoh antum taraweh Pak. Masya Allah. Tarawehnya dijudulkan lagi. Di masjid. Dan taraweh ini kan qiyamul lail. Salat malam. Salat ba'da isya sampai subuh itu qiyamul lail. Kok begitu hebat? Sama. Ya Allah hadirkan syariat itu. Untuk agar menjadi madrasah. Biasa nantinya salat malam. Sebagaimana biasa kita puasa, biasa kita meninggalkan yang haram dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka ma'asyarul muslimin Allah, itu yang kedua, ya, yang ketiga. Jadi, Masya Allah, Ramadan Allah hadirkan agar umur yang sedikit ini berkualitas. 1, pahala berlipat. 2, pengampunan dosa. Dan ketiga, pengangkatan derajat. Itu di dunia. 3 tambah 3. 3 di dunia sudah kita tahu. Yang selanjutnya 3 di akhirat. Kayaknya yang ada di mesin ini gak akan ke akhirat semuanya nih. Ini camat semuanya nih gitu. Calon apa? Calon modal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Subhanallah. Ya. Dan itu tentunya negeri kehidupan. Negeri yang abadi, Pak. Dan memang di sini adalah ya usahanya, hasilnya di sana. Maka di antara usaha yang gagah adalah bagaimana gagahnya antum di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah masih ketemu lagi. Kenapa? Karena 3 tambah 3 kata ulama, nanti di akhirat pun disiapkan 3. Apa itu? Yang pertama, Masya Allah, yang kita sangat harapkan. Di akhirat apa? Kita ingin dapat syafaat. Syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat. Syafaat itu pertolongan Pak. Masya Allah. Syafaat bisa cepat masuk surga. Syafaat bisa naik tingkatannya di surga. Syafaat gak jadi masuk neraka. Harus masuk neraka. Syafaat yang bisa mementalkan dan mengeluarkan antum dari neraka. Itu macam-macam syafaat. Ada syafaat Nabi. Namanya nanti syafaatul uzma. Itu syafaat Nabi. Salah satu yang menjanjikan syafaat bulan ini, besok ini loh. Kata Nabi SAW, al-siyamu wal qur'anu. Puasa yang antum lakukan nanti. Wal qur'anu dan mushaf Quran yang antum baca. Lihat disandingkan karena ini diantara amalan Ramadan Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Quran. Makanya Imam Malik tadi kalau sudah masuk Ramadan, dia masuk rumahnya. Dia bilang Ar-Ramadan ma'al Quran. Dan Nabi didatangi Jibril dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Setiap tahun sekali untuk murojaah Quran itu di setiap malam Ramadan bersama Jibril. Murojaah. Membaca. Dan Nabi karena Nabi nggak bisa baca. Dengan hafalannya dia menyebut. Maka karena Nabi puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yaqulu siyam
lapar dahaga antum tuh nanti akan teriak, ngomong. Yaqulu ngandika siam yaitu puasa. Ay Rabb ya Allah mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahwah. Ya Allah aku dulu pernah larang dia makan minum dan mengumbar syahwatnya kepada istrinya di siang Ramadan. Fasyafa'ni fi maka berikanlah syafaatku kepadanya. Yaqulul Quran, Quran pun nanti teriak ya Rabb mana'tuhum nauma bil lail. Aku larang dia banyak tidur malam. Masya Allah. Aku kurangi molornya. Karena subhanallah, waktu yang utama di Ramadan membaca Quran malam. Sebagaimana Jibril pun datang di malam hari. Ya, ngederes gitu ya. Aku larang dia banyak tidur waktu maka fasyafi'ni fi berikanlah syafaatku kepadanya. Fayasfa'an. Maka dua-duanya memberikan syafaat. Allahu Akbar. Itu cerita Ramadan. Bulan yang dihadirkan untuk membawa syafaat buat kita. Yang kedua, yang antum dan kita harapkan, dan ini pamungkasnya kedua dan ketiga, apa? Ramadan dihadirkan ke tengah kita untuk membebaskan kita dari api neraka. Idkun minan nar. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Wadhalika kulla layla, dan itu setiap malam. Masya Allah. Itu cerita Ramadan Pak. Setiap malam ada hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Ya Allah semoga kita termasuk yang dibebaskan. Tapi yakin 100% karena antum puasa. Karena antum puasa, antum dibebaskan. Kenapa? Karena kata Nabi, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa sehari aja di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Sehari, kali aja 30 hari. Puasa kita yang kita lakukan satu hari mementalkan badan kita dari neraka 70 tahun. Allahu Akbar. Idkun minan nar, puasa membebaskan antum, Ramadan membebaskan antum dari neraka. Terakhir. Masya Allah, ini selesai. 3 tambah 3, bahwasanya Ramadan, Allahu Akbar, jalan pintas menuju surga. Bahkan dijanjikan bagi kita surga khusus. Inna fil jannati baban. Nanti di surga ada satu pintu yuqalu lahu Rayyan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Namanya pintu apa? Rayyan. Dari kalimat Roy. Roy itu artinya kenyang dari minum. Makanya nama surganya Rayyan. Yadkhulu minus shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk melalui pintu itu hanya orang yang saum. Terkhusus di bulan Ramadan. Ya. Yaqalu lahu. Maka dikatakan aina shaimun. Mana orang-orang yang puasa? Mana? Sini. Dipanggil Pak. Fa'idha dakhalu. Kalau yang puasa sudah pada masuk ughlik. Maka ditutup. Falam yadkhul minna wa ahad. Tidak ada yang bisa masuk dari pintu itu siapapun. Wa idha dakhalu syarib. Dan kalau sudah minum. Kalau sudah masuk mereka akan minum. Wa idza syaribu lam yadma ba'dahu abadan. Dan kalau sudah minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Surga Rayyan. Dan semoga kita dipanggil dari seluruh surga. Semua pintu manggil Ustadz Fakhruddin. Kul amin. Sama antum semuanya. Ayo. Surga Rayyan, surga sedekah, surga salat. Pintu salat, pintu sedekah, pintu orang tua al-walid. Bahkan semoga Allah kumpulkan kita di Firdausil A'la. Ma'asal. Ayo. Ya. Maka jangan samakan Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Ya. Persiapannya harus matang. Ada 5 persiapan Pak. Gak apa-apa nih saya tambah-tambahin aja. Abu Umar gak apa-apa ya. Kajian kemana-mana aja dah ya. 5 persiapan, gak apa-apa, ini tinggal 10 hari lagi. 1, persiapannya tentunya tadi. Ihdar azamatu Ramadan wa du'a. Menghadirkan kegagahan Ramadan. Supaya kita, subhanallah, Ramadan ada di hati kita, di pelupuk mata kita. Ramadan mulia dan agung adanya di benak kita. Wa du'a, dan berdoa. 1. Ya Allah, doanya 3. Ya Allah sampaikan. Yang Allah sehatkan, ya Allah kuatkan iman.
Sampai nggak sehat susah juga. Sampai sehat iman ambruk ya masalah juga. Ya Allah sehatkan, ya Allah sampaikan, ya Allah sehatkan, ya Allah kuatkan iman. Yang kedua, yaitu i'dadu al-iman. Menyiapkan iman, Pak. Dari sekarang sudah mulai pemanasan nih. Makanya saya ingin tanya, Nabi paling suka puasa di bulan apa? Bulan ini. Jangan dibalik. Kemarin Masya Allah, Rajaban. Pak, puasa Rajab. Sudah antum dengar ya, bahwa tidak ada satupun hadis sahih tentang puasa Rajab. Khusus di bulan Rajab. Justru hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim adanya di bulan ini. Aisyah mengatakan, bulan yang paling Nabi cintai banyak berpuasa bulan Sya'ban. Bahkan Nabi kadang sambung dengan Ramadan. Kenapa Pak? Ini pemanasan salah satu hikmahnya. Ramadan juga disebut Syahrul Qurra. Ya, Ramadan disebut juga bulan Qurra, bulan para pembaca Quran. Ayo dari sekarang. Ya kita sudah mulai jangan sampai nyampe Ramadan kita apa? Waduh, mah kambuh, apa lagi? Ya. Gitu, kolab. Kenapa? Mencret, nggak biasa puasa. Kolab akhirnya. Nah, maka persiapan. Pertama, yang kedua, yang kedua itu. Yang ketiga, i'dadul jism. I'dadul ilm. Siapkan ilmu. Siapkan ilmu, Pak. Ya, ini tersisa 10 hari. Bagaimana fikih puasa? Ayo. Bagaimana fikih tarawih yang benar? Bagaimana fikih sahur? Bagaimana metode membaca Quran di bulan Ramadan. Ya, dan seterusnya bagaimana fikih i'tikaf. Ayo, Pak. Dengan semangat menuntut ilmunya saja, itu ada kejujuran antum ingin Ramadan antum sempurna. Karena mustahil antum sempurna Ramadan tanpa ilmu. Ada ibu-ibu nangis pagi-pagi. Kenapa Bu? Aduh gak puasa. Padahal dia sudah sahur, sudah semua, gak makan apa-apa pada subuh. Tapi dia nangis. Kenapa Bu? Itu tidak mengucapkan nawa itu sama godin. Musibah. Gara-gara gak ngucapin nawa itu sama godin, dianggap batal. Padahal sudah sahur, sudah bangunin anak, suami, sudah masak. Yakin mau puasa. Itulah niat. Hese amat. Susah amat. Karena memang pendidikan dari dulu niat tuh di lidah. Padahal niat tuh di sini. Ada lagi suami istri mungkin malamnya capek, kesiangan Pak. Pas bangun ada pengumuman di tetangga masjid, insaf. Ya apa? Maaf, imsak. Ya. Ada pengumuman imsak. Aduh Pak, aduh kita nggak bisa sahur selesai dah. Padahal dari imsak tadi sampai adzan 10 menit 5 piring masih bisa. Gara-gara jahil. Gara-gara kurang ilmu. Belum lagi taraweh, Masya Allah. Yang dikejar apa? Yang dikejar kapan selesainya, bukan kapan tarawehnya. Makanya cari taraweh yang paling bablas. Berbangga-bangga taraweh paling cepat. 7 menit 23 rakaat. Gak kebayang. Bablas ke neraka mungkin. Na'udzubillah. Tarawih cari yang ya Allah, tarawih itu Masya Allah. Para salaf dahulu mulai ibadah isya terkadang selesai mau sahur. Mulai ibadah isya selesai mau sahur. Subhanallah. Dan itu masih dia amalkan di sebagian negara. Subhanallah. Di kita ini tarawih udah kayak bercanda sudah. Padahal Ramadan cuma sebentar. Dan seterusnya. Belum lagi puasa orang awam. Kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena mereka hanya puasa dari yang halal. Puasa orang awam kata para ulama puasa dari yang halal saja. Makan is okay, tidak. Minum tidak. Istri tidak. Halal semuanya itu. Padahal puasa itu kata ulama kalau yang halal saja haram apalagi yang aslinya haram. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang ketika puasanya tidak meninggalkan perkataan dusta. Ngomong ngibulnya jalan. Wal amala bihi dan melakukannya. Wal dan melakukan kejahilan. Falaisa lillahi hajatun. Maka Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Upayanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Ayo belajar. Makanya i'dadul ilm. Siapkan ilmu. Yang keempat. Persiapan Ramadan nih. Sekarang 4 hari lagi. 10 hari lagi kurang lebih. I'dadul jasad. Siapkan fisik. Ya.
Karena Ramadan itu malamnya berdiri, siangnya perut kosong. Benar gak? Ya. Ramadan itu malamnya lutut harus siap berdiri. Salat qiyamul lail. Siangnya perut siap dikosongkan, saumun nahar, dan itu fisik. Makanya dalam bab ayat Ramadan ada ayat marid. Apa marid? Sick, yaitu sakit. Faman kana minkum maridon, sopo yang sakit. Kan kita tapi nggak mau kan kita sakit. Ya, maka disiapkan fisiknya. Dicek tuh darahnya ada gulanya enggak? Ya, uratnya ada asamnya enggak? Mahnya bagaimana? Nah, bahkan kalau antum sekarang dari mulai olahraga, mulai doping, minum ini, minum itu. Kenapa mas? Persiapan Ramadan is okay. Agar masuk Ramadan, ya, badan fit. Ya, siapkan badan kita. Yang terakhir, persiapan Ramadan yang kelima. Apa kira-kira? Siapkan fulus. I'dadul mal. Semoga Allah luaskan rezekinya semuanya. Ya, minimal budget rumah tangga bertambah. Yang enggak biasa cendol, ada cendol. Apalagi? Kalau di Pandeglang apam putih, apalagi? Bubur kacang. Minimal korma 3 butir. Ada tambahan tuh Pak. Yang pasti enggak gratis tuh. Kecuali antum cari yang gratis-gratis aja deh. Ya, gitu. Maka siapkan harta. Masya Allah. Kalau antum bilang, mah ini 100 juta buat Ramadan. Masya Allah. Gepuk tiap malam. Yo masa sahur ikan asin terus ongkek istri antum. Ya, siapkan harta minimal untuk antum dan keluarga. Apalagi, Masya Allah. Bagi yang memiliki keluasan harta, jangan meregehese. Jangan bakhil. Berbagi kesempatan mas. Nabi lebih dahsyat yaitu dermanya di bulan Ramadan. Maka saya bilang tadi, para pencari surga, para pencuri pahala. Jangan sampai tidak mencuri pahala. Masya Allah kalau antum di Masjid Nabawi itu, semoga nanti kemudahan antum puasa di Madinah. Antum masuk Masjid Nabawi, masuk pagar masjid diributin orang tangan kita. Ikut saya, ikut saya. Masuk masjid tidak ada penjuru masjid satupun, pelosok pun yang tidak penuh dengan buka. Di luar, di dalam. Kalau di luar nasi, di dalam korma dan seterusnya. Direbutin kita. Masuk pagar masjid itu. Ikut saya, ikut saya. Kita bingung kadang-kadang. Yang ini bilang ikut saya, yang itu ikut saya. Lalu saya diajarin dulu sama teman-teman. Ikut saya, ikut saya. Antum juga ngomong ikut saya, baru dilepas. Iya. Bedanya di Indonesia, kita di situ, di sana direbutin, kita di sini ngerebutin buka puasa. Kita ngantri Pak buka puasa, ngerebutin masa. Di sana kita yang direbutin yang suruh buka. Allah, karena mereka tahu gagahnya. Makanya para pecundang Ramadan, ayo. Para perindu Ramadan, perindu surga. Ramadan dihadirkan untuk kegagahan dan berkualitas umur kita. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya, semoga Ramadan ini Ramadan yang paling berkah. Semoga juga bukan Ramadan terakhir. Kalaupun Ramadan terakhir, semoga menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Kul amin. Insya Allah. Baik, ma'asyal muslimin. 4:30. Ya, itu bukan judul kita sore ini. Cuma ana ya ingin memberikan motivasi saja. Ya, supaya ya masuk Ramadannya gagah. Dari sekarang sudah menghadirkan ya kegagahan Ramadan. Naam. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Masih nyambung sebetulnya karena Ramadan itu juga masa. Waktu yang Allah bersumpah tentang umur kita. Wal asri. Demi umur kalian. Demi masa kalian. Demi kalian mengarungi kehidupan. Kalian tuh innal insana lafi khusr. Allahu Akbar. Dicap sama Allah ngerugi semuanya. Ya. Lalu kata Allah illa kecuali yang mereka mengisi wal asrinya, umurnya, masanya. Alladzina amanu dengan iman, wa amilus solihat dan terus istiqomah di atas amal soleh, wa tawasaw bil haqq dan terus saling menasihati di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabr dan dia terus menasihati di atas kesabaran. Masya Allah.
Karena apa Pak? Karena umur itu modal segala-galanya. Antum mau sholat gak bisa kalau umur udah gak ada. Benar gak? Mau puasa gak punya waktu susah. Mau baca Quran gak punya waktu susah. Apalagi umur sudah tidak ada, selesai. Idza mata ibnu Adam, anak Adam kalau mati inqata'a amaluh. Selesai Pak. Makanya umur itu modal. Nikmat umur itu. Nikmatani, dua nikmat. Hanya saja kata Nabi magbunun. Banyak orang yang yaitu lalai di atas dua nikmat itu. Bahkan tertipu kata Nabi. Apa itu? As-sihhatu wal farag. Nikmat ketika kita sehat tapi banyak lalai. Wal farag dan waktu kosong. Kesenggangan ya. Sementara waktu itu dengan cepatnya berjalan Pak. Setiap hari perjalanan kita menuju kesudahan. Semuanya yang sudah pada dewasa ini tahu bagaimana perjalanan waktu. Dulu si gagah lari, sekarang udah mulai pakai tongkat. Benar? Begitu. Karena Allah katakan وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Semakin umur tambah, semakin nih jatah tubuh berkurang. Jatah kuatnya, matanya sudah gini. Gigi sudah mulai pada copot. Benar Pak ya? Kaki sudah mulai leklok. Nah, ya. Semakin umur bertambah. Ya, semakin berkurang. Sehingga fase manusia, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Lihat dalam surat Al-Mu'min ayat 67. Allah katakan, ya, ketika Allah keluarkan dari perut ibu kita, summa yukhrijukum tifla. Allah keluarkan dalam keadaan kalian bayi, kata Allah. Summa la tablughu asyuddakum. Lalu setelah itu kuat. Ya. Muda dan sudah mencapai puncaknya. Kata ulama puncaknya itu dari mulai ya apa? Dari balik sampai umur 40 menjelang 60. Itu puncaknya itu. Makanya pensiun pun berapa? 58 Pak ya. Nah, 58, 57 itu masa kuat-kuatnya itu. Dan tapi sudah mulai ke bawah. Summa litablugu summa yakunu syuyukha. Summa litakunu syuyukha. Lalu setelah itu tua renta. Gitu. Dalam ayat yang lain lebih jelas lagi. Kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari mulai lemah. Iyalah bayi, ya kan? Dan itu masa yang cukup panjang juga itu, lemah. Dan kita semuanya mengalami masa itu. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah, maka ada masa kuat. Ya. Masya Allah, 25, 30, 40 masih produktif. 50 sudah mulai. Wanita pun sudah mulai menofos. Lalu kata Allah summa ya setelah itu wajala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Sementara setelah kuat kembali lemah dan syaibah, tua, bahkan rambut pun sudah mulai memutih. Subhanallah. Setelah itu gimana? Iya. Summa amatahu fa aqbarah. Lalu wafat, lalu dikuburkan. Selesai. Pak Bu, masalahnya ya, 3 perjalanan inilah adalah masa-masa di mana subhanallah kita mendulang persiapan untuk negeri setelahnya. Dan kalau dibagikan kata ulama bahwasanya umur itu ada umur persiapan yang matang dengan kesungguhan yang luar biasa dan ada umur penjagaan yang kuat. Sekali lagi, umur itu ada umur persiapan yang matang. Masya Allah ya, untuk menghadap Allah. Kalau kita pahami, ya. Lalu yang kedua ada umur penjagaan yang kuat. Kapan umur penjagaan yang kuat itu? Yaitu di akhir hayat kita. Karena nanti, subhanallah, ya,
Sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu gimana ujungnya. Sekali lagi, apa? Amal itu gimana? Ujungnya. Masya Allah. Makanya umur, ya seseorang itu dilihat dari ujungnya. Kalau ujungnya baik, maka dia disebut husnul khatimah. Kalau ujungnya buruk, na'udzubillah. Oleh karena itu Pak, semakin terus mendekati, apalagi usia semakin senja tadi. Kan ada usia tadi itu muda, ya sampai menjelang 40. 40 sampai 59 disebut umur peringatan. Yang sisa lebih sedikit daripada yang telah berlalu. Sehingga ada ayat tentang hatta idza balagha arba'ina sana. Kalau sudah umur masuk 40 tahun, ya, maka dia sudah mulai berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya dan seterusnya. Itu sampai umur 59, Pak. 60 ke atas disebut umur senja. Dan di sini umur pamungkas nih, Pak. Subhanallah, semoga semuanya dipanjangkan umur dan kebaik. Kata Nabi, innallaha a'dara rirajulin. Allah akan kasih terus udur seseorang hatta balagha sittina sana sampai umurnya 60 tahun. Jadi udur Allah sampai 60 tahun. Maksudnya apa? 60 tahun masih main gapleh biasanya nggak balik. 60 tahun masih syirik, masih bid'ah, biasanya nggak balik. 60 tahun masih main cewek yang tidak halal Pak. Biasanya nggak balik. Kenapa? Selesai, udah senja, udah cukup masa. Allah berikan tangguhan 60 tahun. Nikmat yang besar tapi tidak dimanfaatkan. Sisanya tinggal beberapa tahun. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, ya ini yang kita, jadi umur senja atau di masa tua, ya ini masa yang rentan. Yang harus betul-betul kita jaga. Tentunya Pak, ya kematian itu tidak pandang bulu tentunya ya. Baik yang masih muda maupun apalagi yang sudah sepuh. Ya, tapi yang masih muda masih boleh mengatakan masih muda kan gitu. Ya, kalau yang sudah tua gimana? Masih tua. Enggak mungkin. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini oleh karena itu subhanallah, ya terkhusus ketika umur kita sampai ya ke masa senja, ya tua, subhanallah, ini sudah mulai kalau nyupir kemana nih? Mulai ke kanan atau 180 derajat. Ya kenapa? Karena sudah mau kemana lagi gitu. Ya, walaupun tadi itu yang muda pun tetap tidak aman, tapi yang tua lebih tidak aman. Maka subhanallah ma'asyiral muslimin, jangan sampai Pak Bu nyesel itu di sini saja. Kalau nyesel di akhirat tidak manfaat. Sebagian lihat dalam surat Fatir ayat 36, 37 kapan Allah katakan wa hum yastarikhuna fiha. Penduduk-penduduk neraka nanti teriak-teriak di neraka. Juga di alam barzah, di alam kubur. Lalu mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, tolong keluarkan kami sebentar, kami ingin beramal saleh. Sudah di kuburan baru ingin amal saleh. Sudah dihadapkan dengan azab-azab alam akhirat baru ingat. Lalu dia nyeseli apa yang dia telah lalu. Maka Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadakkar. Kata Allah, bukankah aku dunia dulu sudah dikasih umur? Bukankah engkau di dunia dulu sudah dikasih umur? Agar antum ingat kepada Allah. Faduku. Sekarang tidak ada, rasakan aja yang ada. Wa ma lidzalimina min nasir. Orang-orang zalim tidak akan ada yang bisa menolongnya. Ya, Allah ingatkan tuh, awalam nu'ammirkum. Bukankah dulu kalian sudah aku kasih umur yang panjang. Ya, maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Sekali lagi, jangan kita sia-siakan umur kita. Ya Allah, umur ini singkat. Ya, usahakan singkat, padat dan berkualitas. Tadi Ramadan akan hadir, awas nih Pak. Tanpa ada jaminan umur kita sampai Ramadan yang akan datang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat buat saya, nasihat buat yang masih muda, yang tidak tahu kapan mati, ya kan?
Dan khususnya bagi yang Masya Allah. Coba yang 60 ke atas yang mana? Allahu Akbar. Ya. Semuanya semoga husnul khatimah. Masalahnya bukan mati atau tidak mati. Semua mati. Betul. Dan tenang aja. Tenang saja. Yang antum akan hadapi Ar-Rahmanur Rahim. Yang sangat sayang dengan kita. Hanya saja tentunya kita pun harus sayang dengan Allah. Harus dekat dengan Allah. Agar kita pertemuannya dengan Allah nanti pertemuan yang sangat indah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, terkhusus bagi kita semuanya, ya, dan ya secara khusus bagi yang sudah senja, bagaimana caranya untuk bisa mengamankan sisa akhir hidup kita agar istiqomah, karena Allah katakan wala tamutunna, jangan sekali kalian wafat illa wa antum muslimun, kecuali betul-betul di atas Islam yang sempurna. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan aku di atas Islam, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku kepada rombongan orang-orang saleh. Tayyib. Maka ma'asyiral muslimin, saya akan menyebutkan nasihat para ulama tentang apa yang perlu kiranya untuk mempertahankan akhir-akhir usia kita, akhir-akhir umur kita, apalagi ketika sudah senja, sehingga tadi penghujung yang terbaik untuk kita. Naam, maka ada beberapa amalan yang perlu kita jaga. Yang pertama dan yang paling pertama dan paling mudah, tanpa modal, tanpa tenaga, tanpa menghususkan waktu. Apa tuh Pak yang paling pertama? Naam, ad-du'a, kasratud du'a. Memperbanyak munajat kepada Allah. Ya, agar ditetapkan di atas hidayah. Agar diberikan husnul khatimah. Panjang umur dan baik. Jadi doanya satu, panjang umur dan baik. Gak apa-apa. Karena kata Nabi, khairun nas, sebaik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Umur 60 tahun, ya Allah, panjangkan umurku di atas kebaikan. Yang kedua, meminta hidayah. Ditetapkan di atas hidayah. Yang ketiga, meminta husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Dan yang keempat, kalau sudah senja, sering-sering doakan keturunan. Ya Allah, jagalah keturunanku sepeninggalanku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku. Kenapa? Karena celengan kita keturunan kita. Betul nggak? Putuskan amal antum, sedekah jariah jarang. Ilmu yang manfaat kurang, ya sudah minimal anak yang soleh. Apalagi setiga-tiganya dapat, Masya Allah. Ngalir terus. Maka itu doanya. Doa agar dipanjangkan umur di atas ketaatan. Doa agar istiqomah di atas jalan hidayah. 3, doa husnul khatimah. Yang keempat, doa agar keturunan dijaga oleh Allah SWT. Dan ini Pak Bu, ikhwan, Allahu Akbar. Allah itu paling suka hambanya yang berdoa. Allah paling benci hambanya yang tidak mau curhat. Curhatnya sama mama dede aja. Curhat sama tetangga, curhat di grup, curhat sama Allah. Dan yakin doa antum diijabah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, dan seterusnya. Ya, maka itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, subhanallah. Kata Nabi, qalbus syekh, hati orang yang sudah tua, syabun, akan muda kembali, ala hubbis naini, di atas dua kecintaan, hubbul aish, cinta kehidupan dunia, wal mali, dan harta. Maaf, sudah tua renta masih ambisi dunia. Nah, ini musibah. Maka yang kedua, hendaknya ketika usia sudah mulai senja, sudah mulai meninggalkan ambisi harta untuk dunia. Sekali lagi, ambisi harta untuk dunia. Ambisi harta untuk akhirat is okay. Bisnis masih jalan.
Tapi semuanya mindsetnya apa? Ya. Ya. Karena dunia bentar lagi dia tinggalin. Apa yang ditinggalkan dari harta, dari bangunan, dari kedudukan selesai, Pak. Dan itu semuanya ditinggalkan. Maka harta yang dia miliki, dia walaupun harus mencari harta, masya Allah, ya untuk kehidupan yang akan datang. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Ya, betapa banyak di saat ini masa apalagi ini, ya masya Allah. Ya dunia Dunia semakin dibuka. Saya pernah kenal seseorang, subhanallah, umur 70 tahun, hutang ribanya masih 150 juta sebulan. Maaf, 75 tahun. Dan tiap hari ngomongnya bisnis pom bensin, bisnis ini, itu, la ilaha illallah. Dan sekarang sudah stroke di atas pembaringannya. Hutang masih numpuk. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Oleh karena itu nih, bagi yang masih muda nih, semoga kita persiapan dari sekarang, dari sisi harta pun. Ya sehingga masya Allah, walaupun tetap kita ya yakin dengan Allah, wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan mudahkan dan Allah luaskan rezekinya. Tapi secara sebab tidak mengapa. Ya, sehingga ketika nanti masa tua sudah tidak lagi produktif, kita tidak banyak lagi tersibukkan dengan dunia. Kalaupun masih tersibukkan dunia, mindsetnya bukan di sini. Karena yang antum, harta yang antum tinggalkan, totality bukan milik antum lagi. Jatuh ke tangan ahli waris. Makanya kata Nabi, ya harta kalian itu yang dimakan habis, yang ditinggalkan warisan, yang dipakai lusuh, harta kalian itu yang siapkan untuk negeri akhirat. Diinfakkan, disedekahkan, masya Allah. Maka ma'asyiral muslimin, tidak lagi ambisi sudah. Kenapa? Karena mindsetnya sudah nggak di sini. Berapa tahun lagi? Nyampe 10 tahun lagi. Yang 60 nyampe 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bahkan kalau kita rapel semuanya nih, 50 tahun lagi kita ada di mana? Tinggal cerita, dulu ada ustadz namanya Fakhruddin. Nah, sebagaimana kita dapat cerita dulu ada sahabat, Rasul, para sahabat, Syafi'i, Malik, mana? Tinggal cerita. Sama kayak dulu kayak mereka kayak kita dahulu. Tapi tinggal cerita sudah. Subhanallah, itulah regenerasi akan terus berlanjut. Allahumma musta'an. Semoga ya Allah, dunia itu bukan segala-galanya. Dunia itu bukan tempat tinggal kita. Ya, makanya Nabi tidak banyak punya kepentingan dengan dunia. Yang penting ada isi buat perutnya, bisa tegak sujud dan tahajud dan berjihad di jalan Allah, karena ini bukan tempat tinggalnya. Ya, namun bukan berarti kita dilarang untuk mencari ma'isyah atau misalkan bisa luas rizki, kaya dan seterusnya, tapi jangan jadikan dunia sebagai niat utama kita. Subhanallah ya. Yang ketiga, yaitu bersungguh-sungguh al-ijtihad fi tarkil ma'asi. Ya, hati-hati nih. Zaman orang bilang semakin gila nih. Apalagi zaman setan gepeng, jangan lagi. Internet bla bla bla, subhanallah. Pintu maksiat dibuka, Pak. Yang tua, yang muda, semua mudah mengaksesnya. Ya. Lihat kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, tidak akan dilirik oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya siapa? Syekhun zanin. Syekh sudah Senin Kemis napasnya masih zina. Na'udzubillah. Sudah tua masih maksiat, masih gaplehan. Sudah tua masih caturan. Sudah tua masih judi, masih zina, tidak akan dilirik sama Allah. Kebangetan. Udah mau tenggelam masih. sudah mau selesai masih bermaksiat kepada Allah. Sampai kata Nabi tadi, Allah memberikan uzur antum sampai umur 60 tahun. A'darallahu li rajulin ya balagha umruhu 60 sana. Allah akan berikan uzur sampai umur 60 tahun. Maksudnya tadi keumuman, kalau 60 tahun belum balik ke jalan Allah, biasanya tenggelam kesorean belum balik. Ayo. Ya. Kita pun sudah mulai nih. Umur 40 udah mulai nyetirnya ke kanan, mindsetnya akhi. Terus semakin 60, 70. Karena udah semakin finish. Ya, menjelang yaitu kesudahannya. Yang keempat,
Yaitu memperbanyak taubat dan istighfar. Yes. Mungkin semuanya punya cerita. Masa mudanya gimana, Bu? Ustadz, masa muda saya, waduh. Ya. Can you see, you can see, pakaian pun ya. Masa muda boro-boro ingat sholat, Ustadz. Masa muda lagi gagah bisnis pun serabutan. Halal haram yang penting, perut kenyang, ATM penuh. Nah, kita mungkin punya masa lalu dan semua kita punya itu. Ya, maka yuk di antara yang sangat bagus untuk diperbanyak di masa senja dan semua kita adalah di banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlambat. Yang muda saja bisa terlambat, apalagi yang tua. Makanya sering saya sampaikan ayat yang membuat Abu Bakar menangis yang mana? Ayat yang membuat Abu Bakar menangis sementara sahabat yang lain gembira. Yang mana? Ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Makkah, Makkah sudah dibuka. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia sudah berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Senang enggak? Senang enggak? Senang enggak? Makkah sudah dibuka, manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Senang enggak? Senang. Lalu teruskan ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hai Muhammad, kalau begitu banyaklah bertasbih, ya, tahmid, bihamdi, bertahmid, wastaghfir, dan banyaklah minta ampun. Dari semenjak itu Nabi kalau sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika fasabbih subhanakallahumma wa bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfir Allahumma gfirli. Menangis Abu Bakar sendirian. Sahabat bertanya, Abu Bakar kok menangis? Orang-orang gembira, kabar gembira. Mekah sudah terbuka. Sudah dibebaskan. Manusia berbondong masuk Islam. Kenapa kau menangis? Al-ajal, kata Nabi. Aku mencium ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Karena Allah sudah mulai memerintahkan bertasbih, memuji Allah dan istighfar. Maka itulah bacaan sujud Nabi di masa senjanya. Banyak bertaubat. Beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat ini tercium ajalnya Rasulullah SAW sudah dekat dan hakiki. Subhanallah. Maka ma'asal muslimin, na'am, banyak istighfar, astaghfirullah, atubilai. Nah, ya tentunya semua kita yang muda juga banyak istighfar. Nabi saja enggak kurang dari 100 kali, Pak. Maka kita apalagi sudah senja, Masya Allah, tuba, kata Nabi. Bahagialah man wajada fi sahifatihi kasratul istighfar. Bahagialah yang banyak mendapatkan nanti di buku catatan amalnya banyak istighfar. Yang keberapa? Yang kelima, jangan minta mati. La yatamanna yanna ahadukumul maut. Jangan minta mati, tidak boleh. Oh ya Allah, udah nggak kuat, matiin aja deh. Lah. Karena biasanya masa tua itu masa, ya tadi itu. Badan udah nggak fit-fit, sakit lagi, apalagi sakit menahun. Tetap tidak boleh pesimis. Tidak boleh. Ya. Naam. Tidak boleh minta wafat. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukum ya lidurin nazala bih. Dalam riwayat yang lain, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yada'u min qabli an yatiyahu. Jangan sekali-kali kalian meminta kematian. Ya, kenapa? Innahu idza mata in qata amalu. Karena kalau sudah mati amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'min umrahu ila khaira. Dan seyogianya seorang mukmin tidaklah bertambah umurnya kecuali kebaikan. Oh iya Pak, ada cerita Pak. Disebutkan dalam riwayat yang sahih ada 2 orang wafat. Maaf. Ada 2 orang subhanallah sahabat. Dua-duanya masuk Islamnya sama dan hijrahnya bareng ke Madinah. Yang satu solehnya luar biasa, yang satu solehnya biasa. Yang satu solehnya sangat dan dia pun mati syahid. Hanya saja mati duluan. Dia soleh banget lalu mati duluan. Dan matinya syahid. Kira-kira kemana tuh? Ke surga. Selalu setelah itu yang satunya lagi mati setahun setelahnya. Wafatnya setahun setelahnya.
Maka sahabat Tolhah kalau tidak salah dia bermimpi. Ketemu dua orang ini. Dua-duanya masuk surga. Namun yang mati dulu, yang mati terakhir, yang matinya tidak syahid dan kesolehannya biasa, dia lebih dulu masuk surga. Yang matinya terakhir. Lalu kata Nabi, kenapa kali? Lalu ya ini mimpi ini tersebar di Madinah. Para sahabat sangat heran. Mati syahid, soleh, kok dimimpiin tidak lebih dulu masuk surga. Kata Nabi, jangan kalian heran. Bukankah yang mati setahun setelahnya dia menemukan Ramadan? Dia juga banyak sujud lagi kepada Allah. Dia juga banyak istighfar. Dia banyak. Sehingga selama setahun bertambahlah kebaikannya. Lihat, yang mati syahid dua-duanya masuk surga. Tapi yang mati setahun setelahnya lebih dulu masuk surga. Kenapa? Ada tambahan amal. Nah, kecuali Nabi mengarahkan kita doa. Kalaupun mau antum misalkan ya Allah sudah nggak kuat renta dan seterusnya. Maka kalaupun mau minta pilihan sama Allah. Gimana doanya? Allahumma ahyini. Ya Allah hidupkan aku. Maka natil hayatu khairun li. Kalau memang kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani. Dan wafatkan aku kalau memang wafat itu baik bagiku. Jadi kalaupun antum sudah nggak kuat banget tuh, minta pilihan ya Allah, hidupkan aku kalau memang kehidupan itu baik bagiku dan aku ridho engkau mewafatkan aku kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Ya, naam itu yang ke sekian. Yang selanjutnya, naam ma'asyar muslimin, yaitu al-ihtimam bil wajibat. Supaya semakin tua agar lebih memperhatikan yang wajib-wajib. Kenapa? Karena mungkin yang sunnah tidak semuanya bisa dilakukan. Minimal yang wajib-wajib Pak. Contoh 5 waktu. Masya Allah. Ini yang paling inti nih. 5 waktu sholat. Kalau masih bisa ke masjid jangan sampai nggak ke masjid. Ya. Naam Ramadan semoga masih bisa yang wajib-wajib. Ya Senin Kemis minimal Ramadan. Ya. Naam zakat ya mungkin sodakoh tidak seperti dulu masih banyak pemasukan. Sekarang ya sudah minimal zakatnya keluarkan. Yang wajib-wajib. Ya perhatikan kenapa? Tentunya yang wajib inilah ketika kita istiqomah sampai bertemu dengan Allah. Maka kita istiqomah di atas ketaatan. Minimal yang wajib-wajib. Selanjutnya yang selanjutnya. Yaitu ziyadatu minal masunat. Kalau bisa. Kalau masih mampu yaitu menambah dengan yang sunnah-sunnah. Masya Allah. Apalagi misalkan sudah tidak banyak lagi sibuk. Oh ya sudah salat subuh. Keluarnya pas syuruk. Keluarnya pas syuruk. Masya Allah. Malam ya alhamdulillah masih bisa jam 3:30. Ya. Gitu kita bangun tahajud. Nambah. Ini nambah. Kalau mampu. Ya alhamdulillah ada keluasan rezeki. Sisa pensiunan. Ya, diinfakkan. Masya Allah. Itu semuanya untuk persiapan masa yang akan abadi. Yang dunia sudah selesai. Sudah mau pamungkas. Untuk membuka lembaran baru. Maka persiapannya terus dimatangkan walaupun sudah mulai senja. Kemudian yang selanjutnya. Memperbanyak amalan ringan tapi pahala gede. Sekali lagi, memperbanyak amalan ringan tapi pahala dahsyat. Apa itu Pak? Naam. Zikrullahi azza wa jalla. Ummu Hani pernah berada di depan rumah Nabi, begini duduk, sudah tua renta. Sudah tidak lagi banyak bisa berdiri. Apalagi jalan. Lalu Nabi lewat di depan rumah Ummu Hani. Lalu kata Ummu Hani, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku telah tua renta dan aku tidak lagi bisa berjalan kemana-mana seperti dahulu. Sudah duduk saja di depan kursiku. Dullani ala amalin a'malu bihi wa ana jalis. Maka tunjukkan aku amalan yang aku dapat lakukan dengan sempurna sementara aku bisa sambil duduk ini nih. Sudah tua, sudah aduh ya gitu. Urat tadi asemin tadi.
Ya, dan seterusnya. Maka kata Nabi, kuli, banyaklah kau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tentunya satu dari macam-macam zikir. Intinya Nabi perintahkan Ummu Hani untuk banyak zikir. Banyak bersolawat. Baca Quran bila masih mampu baca. Ayo. Ya. Amalan ringan, Masya Allah. Alif Lam Mim aja 30 Pak. Al-Fatihah berapa ayat itu? Ratusan ayat. Satu lembar Al-Quran berapa ribu ayat. Ya, berapa ribu huruf. Masya Allah. Dikir, Masya Allah. Kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang paling ringan di lidah. Sangat dicintai Allah. Berat di timbangan. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Ya. Subhanallah. Apalagi tentunya kita ingin kapas wafat ngucapin apa? La ilaha illallah. Bukan begitu? Tanda husnul khatimah wafat mengucapkan man kana akhiru kalamihi. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tapi kan nggak mungkin dadakan. Allah bisa karena biasa. Nggak mungkin dadakan. Maksudnya bukan nggak mungkin susah dadakan. Ya, maka subhanallah Pak Bu. Dan inilah yang luar biasa. Seorang Abdullah bin Busr bertanya kepada Nabi ketika dia sudah mulai usia. Ya Rasulullah, kata Abdullah. Inna syara'i al-islami qad kasurat. Waduh, syariat Islam ini banyak banget. Aku pengen semuanya aku rangkul. Aku yang sholat duha, aku juga tahajud, puasa Senin Kamis. Aku yang jihad, aku yang apa lagi? Sedekah, aku yang bla bla, semua aku ingin. Tapi siapa aku? Kapasitasku terbatas. Maka dullani ala amalin atasabbatu bihi. Maka tunjukkan aku amalan yang bisa merangkul itu semua, yang aku bisa istiqomah di atasnya. Kata Nabi, subhanallah, Nabi arahkan dengan amalan paling ringan. Antakuna lisanaka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah mengingat Allah. Tuh, secara khusus zikir itu amal untuk kita semua. Tapi secara khusus adalah untuk yang sudah masa senja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ayat tadi yang bikin Abu Bakar nangis. Tercium ajal Nabi. Maka Allah pun perbanyak Nabi beristighfar, bertasbih, berzikir. Allahu Akbar. Betapa banyak setan ini menggoda kita. Padahal banyak waktu Pak. Lagi nyupir, lagi di pabrik, lagi banyak waktu kita untuk lisan ini bergoyang mengingat Allah. Tapi lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Naudzubillah. Taib, lanjut. Secara khusus Pak Bu, secara khusus jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Ini secara khusus. Bagi yang belum mengenal apa itu zikir pagi dan petang, segera mengenalnya. Ini zikir dahsyat Pak. Contoh di antara zikir pagi dan petang apa? Kata Nabi, siapa yang membacanya 3 kali wajib dia masuk surga. Wajib Allah ridhoi di hari kiamat. Wajib Nabi akan tuntun tangannya sampai masuk surga. Dan nanti di kuburan dia bisa jawab. Itu ada di pagi petang. Di kuburan malaikat mungkar dan nakir bertanya, dia pasti bisa jawab. Zikir yang mana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu di pagi 3 kali, di sore 3 kali kata. Man rabbuka? Itu pertanyaan malaikat yang pertama nanti di kuburan. Man rabbuka? Sopo Rabbmu? Raditu billahi rabban. Ma dinuka? Apa agamamu? Wa bil islami dina. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Kisi-kisi jawab. Ya, kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan alam barzakh. Maka secara khusus zikir banyak, secara khusus Pak, sempatkan, jangan sampai tidak. Zikir pagi dan petang ini juga buat kita semuanya. Lanjut. Yang ke-11 yang antum lakukan sekarang apa? Tetap rajin tolabul ilmi. Karena sumber cahaya itu ilmu, sumber keistiqomahan itu ilmu. Betapa banyak orang yang sesat gara-gara gelap, jahil, tidak mau nuntut ilmu. Makanya Pak Bu, disebutkan oleh para ulama, literatur sejarah turunnya wahyu. Sekali lagi, literatur sejarah masa turunnya wahyu, wahyu yang paling banyak turun ketika menjelang wafat Nabi. Paling banyak wahyu turun ketika menjelang wafat Nabi.
Salah satu hikmahnya dalam rangka menjaga Rasul. Rasulullah saja yang masih terjaga. Di akhir hayatnya ditimpa dengan cahaya dari langit. Apalagi kita yang belum terjaga. Maka subhanallah. Kenapa? Karena ilmu ini antum nih sekarang. Lagi nuntut ilmu. Iman nambah enggak? Iman nambah. Semangat nambah. Maka dengan itu ada safety. Dengan itu kita terus terjaga. Ya maka subhanallah sangat bagus. Ya kita senantiasa menuntut ilmu. Dan ya yang sebelum terakhir berwasiat dan berpesan berwasiat. Jangan lupa sudah punya wasiat. Ya. Tentunya ada wasiat harta ya. Yang mungkin bang punya harta, minimal wasiat yang subhanallah yang manfaat untuk kesudahan yaitu anak-anak kita ketika kita tinggalkan. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ketika Allah cerita tentang Yakub, am kuntum syuhada, apakah kalian dulu menyaksikan idh hadara Yaqubal maut, ketika Yakub menjelang sakaratnya, mau wafat Yakub. Yakub itu siapa? Israel. Bani Yakub, Bani Israel. Tahu Yakub ya? Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Itulah yang disebut Bani Israel. Israel itu Yakub. Ya. Isra itu artinya hamba Allah, hamba Allah. Oke. Maka Allah bilang, idh hadara Yaqubal maut. Ketika Yakub menjelang wafatnya, idh qala li banihi, maka Yakub berpesan berwasiat kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, dipastikan sama bapaknya dulu. Apa yang kalian akan sekalian sembah sepeninggalan aku? Masya Allah, ini wasiat. Harus, bukan harta saja. Nak sholat, jangan sampai abah meninggal kau tak sholat. Ya, istiqomah di atas tauhid, tinggalkan bid'ah. Ya, istiqomah di atas sunnah. Terus jaga sholat, jaga ketaatan. Dan seterusnya, maka ini penting untuk kita wasiatkan. Ya, agar sepeninggalan kita, anak-anak kita terus terjaga di atas kesolehan. Dan yang terakhir, wasiat agar diurus jenazahnya di atas sunnah. Wasiat agar jenazahnya diurus di atas sunnah, di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi antum adanya di keluarga yang kalau antum wafat, antum diperlakukan tidak secara sunnah. Dari mulai dimandikan, dikafani, lalu nanti dikuburkan. Bagaimana kuburan? Menguburkan secara sunnah. Tidak ada ritual-ritual. Masya Allah, baca ini, baca itu, surat ini, surat itu di atas kuburan, diadani di kuburan. Hadis palsu aja nggak ada adzan di kuburan, Pak. Jangan tanya hadis dhaif, jangan tanya hadis sahih. Hadis palsu aja nggak ada adzan di kuburan. Tapi betapa semaraknya adzan di kuburan, di dalam kuburan. Tidak ada. Syariat siapa? Ini sesuatu yang baru dalam agama. Ya, belum lagi masya Allah nanti ada ritual-ritual. Imam Syafi'i saja mengatakan wa akrahul ma'tam, aku itu benci ma'tam. Apa ma'tam? Al-ijtima'u indal mayit wa sun'it ta'am. Kumpul-kumpul di rumah si mayit dan bikin-bikin makanan. Dibenci sama Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ma'asal muslim wasiatlah. Kata Imam Nawawi, di antara wasiat yang perlu ditekankan, wasiat itu seputar jenazah, agar jenazahnya diurus dengan secara sunnah. Wallahu a'lam ma'asyiral ikhwah. Itu bagian daripada usaha-usaha kita. Ya. Agar yaitu sekali lagi kuat usaha kita untuk mendapatkan yaitu masa akhir yang bahagia. Masa akhir yang husnul khatimah. Barakallahu fikum. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Semoga nasihat-nasihat ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, wallahu alam. Mungkin masih ada waktu, silakan. Bila ada yang ingin ditanyakan, fa aliyatafaddal. Naam.
Ustadz, apakah sisa waktu yang 10 hari ini bisa masih banyak puasa di bulan Sya'ban karena ilmu barusan kita dapatkan. Melatih fisik karena sakit agar terasa puasa syukran. Ya, melatih fisik karena sakit agar terbiasa. Nah, pertama tentunya tadi ya, semua melakukan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau memang puasa khususnya bagi yang tadi udzur, yaitu membuat dia semakin siap nanti puasa Ramadan, bagus. Tapi kalau membuat kolab juga jangan. Ya, adapun bolehkah puasa? Boleh. Ya, Nabi sangat suka, sangat cinta puasa banyak di bulan Sya'ban. Baik, boleh. Terkait dengan hadis yang kata Nabi dalam Sunan Imam dalam Musnad Imam Ahmad, idan tasafa Ramadan fala tasumu. Kalau kalian masuk ke tengah bulan Ramadan jangan berpuasa, maka hadis ini dihukumi mungkar, menyelisih hadis yang lebih sahih. Karena banyak riwayat dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan terkadang nyambung dengan Ramadan. Ya, hanya saja memang nanti di sana ada hari bagi yang tidak biasa puasa jangan puasa, haram. Yang disebut hari syak, yaumus syak, hari keraguan. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la yataqaddama Ramadhanu bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan dahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumuhu, kecuali seseorang yang biasa puasa, falyasumuhu, maka boleh. Baik. Kata Nabi, man shoma yaumul ladzi yasukku fihi faqad ashabal qasim. Siapa yang puasa di hari yang ragu, maka telah bermaksiat kepada Rasulullah. Hari yang ragu dimaksud 29, 30 Sya'ban. Yang di sini dikhawatirkan sudah masuk Ramadan atau tidak masuk, masih ragu di sini. Maka di sini dilarang berpuasa, itu pun bagi yang tidak memiliki kebiasaan. Kalau antum punya kebiasaan Senin Kemis misalkan, ya, lalu pas jatuh 29 atau 30, yaitu puasa Senin atau Kemis, maka boleh. Adapun ujug-ujug tiba-tiba puasa di tanggal itu dilarang. Nah, Ustadz, bagaimana menasihati orang tua yang masih sering nonton YouTube? Lah, kenapa dilarang? YouTube isinya kajian. Oh, gitu. Ya, saya paham dengan pertanyaannya. Mungkin YouTube-nya goyang dompet gitu. Hah? Atau film apa? Film BTS atau film ya, dan seterusnya. Ya subhanallah, pertama doakan dulu. Doakan agar orang tua kita, Masya Allah, ya, ditetapkan di atas hidayah dan diberikan husnul khatimah. Yang kedua, tentunya subhanallah, ya, kita berusaha bernasihatinya dengan cara dan lisan yang baik. Ya, baik secara tidak langsung, contoh antum ada ajak kajian, Masya Allah. Ya, ajak ngaji supaya Masya Allah, karena dengan ngaji itu Insya Allah istiqomah gitu. Lalu atau antum tadi nasihati dengan cara yang baik secara tidak langsung. Dan pilihkan bahasa yang terbaik untuk orang tua. Pilihkan bahasa yang terbaik untuk orang tua. Ingatkan dengan negeri akhirat. Ingatkan dengan surga. Ingatkan dengan masa kita sudah mulai senja. Sudah harus berpikir yaitu dunia yang akan datang. Maka dan seterusnya. Ya, dengan cara yang baik tentunya. Dan itu semuanya ya dengan doa, didukung dengan doa kita. Nah, ada yang nanya langsung tidak? Iya. Bismillah. Orang tua Ustadz mau tanya, orang tua saya terutama ibu saya sudah ngaji sunnah, alhamdulillah. Tapi dia dari dulu sampai sekarang selalu nyuruh saya untuk cari istri berdasarkan materi status sosial. Dan saya nikah yang pertama sampai pernikahan kedua, orang tua saya terutama ibu maunya saya nikah dengan wanita yang sarjana. Ini pertama kedua berarti poligami atau cerai ini katanya.
Orang yang mampu secara harta, keluarganya juga orang mampu, dan bla 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 dan seterusnya. Ya subhanallah, mindset orang berbeda-beda kan. Yang paling indah mindset Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam pernikahan. Pertama, ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Semuanya punya pengalaman. Bahwa cinta yang bergebu-gebu sang pengantin baru itu hilang sebulan. Makanya banyak artis kurang cantik, kurang kaya apa. Setelah sebulan adu jotos. Setelah lewat 2 bulan main pengadilan. Kurang apa? Kurang agama. Kurang akhlak. Cinta yang bergebu-gebu pengantin baru itu sebulan 2 bulan. Setelah itu sudah padam. Lihat cewek tetangga yang agak hitam lebih cantik. Padahal ceweknya putih banget, ya, udah nggak ada setannya. Apa yang membuat rumah tangga itu langgeng? Bukan hartanya, bukan kedudukannya, tapi yang menjadi langgeng adalah bagaimana kenyamanan hidup kita dengannya, yaitu akhlaknya, ketaatannya. Masya Allah, luar biasa. Itu yang akan menjadi sumber sakinatan, mawaddatan, warahmah. Itu satu. Harus difahamkan. Makanya kata Nabi, betul sih kriterianya bisa cantik, nasab, harta. Tapi ingat, din yang paling utama. Fadfar bidati din. Ya, bahwasanya kriteria yang paling utama hendaknya agama. Taribat yadak, kau akan tenang, kau akan beres urusanmu. Yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau pas ibunya bilang ke anaknya wanita mungkin ada mending. Cari yang sudah gajinya agak gede. Misalkan kan gitu. Ini cari isi yang hartanya banyak. Lah isi sebanyak pun harta nggak akan berpengaruh kepada suami. Karena tetap yang menafkahi wajibnya adalah suami. Terus ngapain? Mertuanya mau minta-minta. Malu. Maka sebenarnya ya tidak manfaat juga wasiat ini atau nasihat ini. Namun kembali itu orang tua tetap harus kita muliakan, harus kita hormati. Kalaupun kita menolak dengan cara yang halus, ya penjelasan dengan kalimat yang baik, karena ya tentunya beda antara menasihati orang tua dan ya kita. Dan tentunya ya kita sampaikan kepada orang tua kita bahwa itu bukan segala-galanya dari sumber kebahagiaan, yaitu hidup di dalam rumah tangga. Bahkan tadi ya justru kaya dan tidaknya istri ya itu tidak berpengaruh, karena yang berkewajiban memberi nafkah suami. Bahkan terkadang ya ketika istri punya kelebihan, muncul somsenya, sombong sekali, gak mudah diatur, merasa punya gaji, merasa sudah mampu, merasa dia pun bisa mengelola hidup sendiri. Agama kurang, gubrak, selesai. Iya udah. Jadi apa yang diharapkan? Nah maka tentunya ya gitu. Kalau penasihatnya begini nih, oh sarjana, masya Allah, hartanya banyak, hafidhah Quran, ya, solehah, wah ini bagus. Itu juga kalau ada kasih tahu saya juga gitu, ya, gitu. Baik, slot satu lagi ya. Iya. Kok jadi pengumuman gini? Apakah hatam Quran di 1 hari pernah dilakukan sahabat? Subhanallah. Jangan 1 hari. Utsman 1 rakaat selesai. 1 hari Utsman 1 rakaat selesai di bawah Ka'bah. Salat malam. Jangan mikir Pak, nggak kebayang. Karena antum nggak pernah kayak gitu. Luar biasa. Ya. Nah, para sahabat masya Allah. Di saat tertentu ya. Dan salafus soleh dan Ibnu Rajab mengatakan ya memang standar ininya standar baiknya Quran itu tidak kurang dari 3 hari. 3 hari ke atas. Makanya Nabi pun 7 hari. Ya, dan Nabi izinkan 3 hari. Namun kata ulama, itu bukan larangan. Tetapi arahan Nabi ya bila ingin bacanya cukup sempurna. Tapi tidak menutup, apalagi di waktu-waktu yang penuh keutamaan seperti Ramadan, ya aji mumpung bagi yang mampu. Kalau antum mesti mikir kenapa? Aduh,
baca aja belepotan misalkan. Imam Syafi'i 7 tahun sudah di luar kepala. Ngerenyang aja dah. Jadi wajar aja Imam Syafi'i 7 tahun sudah di luar kepala. Jadi udah kayak baca Fatihah sudah. Ya, jadi agak wajar memang para salaf dahulu karena memang sudah interaksi mereka dengan Al-Quran sangat menakjubkan. Sehingga cepat pun mereka tetap ya bacaan mereka yaitu baik. Sehingga di bulan Ramadan mereka ya membaca Qur'annya seperti yang diceritakan tadi. Mau nasihatnya Ustaz, di perumahan tempat tinggal ana terdekat sebuah masjid yang dibangun oleh bantuan pondok pesantren. Nah, tetapi kondisinya sekarang DKM serta amalnya oleh pihak Aswaja. Taib. Naam, apa ini? Dikarenakan mereka lebih mayoriti di sana, bahwa banyak amaliyah bid'ah di sana. Apa yang mesti dilakukan ya para ikhwan di sana dan posisinya minoriti. Ya, apakah rencana para ikhwan untuk membangun juga masjid yang baru sudah benar? Barakallahu fikum. Nah, pertama qadarullah. Ya. Karena memang luar biasa. Kita ini hidup di tengah kemajemukan yang ahlu sunnah sedikit. Ya. Ahlu sunnah yang betul-betul ibadah di atas sunnah sedikit. Sehingga terasa asing. Apalagi ya tadi itu. Bikin masjid seperti ini aja Masya Allah nih di sini. Tapi berapa masjid yang seperti ini? Yang betul-betul terjaga gaya ibadahnya, pemakmurannya di atas sunnah. Taib. Maka yang ceritakan tadi pertama qadarullah. Insya Allah pahala sudah menetap buat semuanya. Terkhusus buat penyumbang sudah. Ya. Nah, yang kedua tidak ada dosa bagi ikhwan di sana karena ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Daripada ribut, gontok-gontokan, golok-golokan, akhirnya yang ada apa? Yang ada perpecahan umat, saling mungkin berdarah dan seterusnya. Ya sudah. Ya, Allah tidak bebani kemampuan. Tentunya tidak boleh kita langsung sumpah serapah, doakan saja. Semoga nanti anak keturunan cucu-cucu mereka ada yang mengenal sunnah nanti memakmurkan masjid. Sebagaimana Nabi tidak sumpah serapah ketika di mana? Di Taif. Nabi nggak sumpah serapah di Taif. Bayangkan Pak. Subhanallah. Datang ke Taif dalam keadaan sedih. Khadijah meninggal. Abu Talib meninggal. Di Mekah juga terusir. Datang ke Taif. Pingin cari suaka. Pindah dakwah. Dan mencari yang melindunginya. Ya Allah, bukan disambut malah lebih dihinakan. Bahkan disambit. Bahkan dilempar dengan kerikil. Kata Nabi, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Ketika kekalahan di perang Uhud, ada. Ketika aku datang ke Taif, kata Nabi. Lalu ketika Nabi disakiti, dilecehkan, dicaci dan seterusnya, datanglah malaikat menawarkan, "Hai Muhammad, Allah telah mengizinkan penunggu penunggu dua bukit ini, gunung ini. Kalau kau iyakan, mereka siap menimpakan dua gunung ini ke penduduk Taif." Apa kata Nabi? Sampai bahkan sebaliknya Nabi mengatakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka enggak ngerti, enggak nyampe sunnah. Yang keburu sampai ke mereka bid'ah. Ya, kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, la'allallah yukhriju min aslabihim man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barangkali Allah mengeluarkan nanti dari sulbi-sulbi mereka generasi-generasi setelahnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah, itu kan lihat kesabaran Nabi, enggak sumpah serapah. Sehingga hari ini Taif 100% menjadi penduduk Saudi Arabia dan Muslim semuanya. Masya Allah, maka sabar memang. Ya, luar biasa. Dakwah kita ini harus sabar. Jangan kita mudah terpancing. Ya, dan sangat bagus kalau antum tetap muamalihi mereka dengan baik. Sholat di sana, bagikan bisa, kalau bisa dibagikan dari mulai ya sembako atau apa misalkan, buku-buku yang baik. Bismillah. Ya. Saya katakan kepada semuanya para ikhwah, senjata dakwah hari ini untuk merubah ya masyarakat dari budaya syirik dan budaya bid'ah apalagi
Di antara senjatanya akhlak. Akhlak yang mulia, ini penting. Kita ini sudah cukup eksklusif dengan sunnah kita yang asing. Maka jangan sampai kita lebih eksklusif dengan adab kita, dengan akhlak kita. Ya, nah maka Bismillah, insya Allah. Ya, adapun mau membangun masjid lagi, ya pikir dulu. Ya, jangan sampai terjatuh di satu lubang dua kali. Ya, kondusif enggak di tempat itu? Ya, bagaimana ya masyarakatnya? Ya, kalau nanti kejadi 2 kali, ya sayang. Ya, nanti masjid yang dibangun begitu lagi. Jadi santapan saudara-saudara kita di luar sunnah, naudzubillah. Maka ya perlu dipikirkan lebih matang. Naam. Terakhir, izin bertanya, sholat tarawih buat perempuan lebih utama di mana? Di rumah atau berjamaah? Tentunya ma'asyarul muslimin, Nabi yang mengatakan, bukan saya. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Tapi tetap rumahnya lebih baik. Jadi untuk wanita, kalau nanyanya mana yang lebih utama, ya rumahnya. Kalau nanya boleh enggak, ya boleh di masjid. Tapi yang lebih utama tetap rumahnya. Wallahu alam. Wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.